Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema dapat tidur nyenyak. Bapak Ibu, nyenyakkah tidur kita semalam? Ya, tidur nyenyak itu bisa memberikan kepada kita kekuatan dan kesegaran baru. Dan tidur nyenyak membuat kita sehat dan semangat. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 24 berkata, "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak." Kemudian ayat 26 di Amsal 3 dikatakan, "Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat." Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tahu bahwa tidur nyenyak memberi waktu kepada tubuh kita untuk memperbaiki diri, memberi waktu kepada otak kita untuk beristirahat. Sehingga ketika kita tidur nyenyak, ya ini merupakan satu kebutuhan yang sangat penting bagi kesehatan kita, bahkan berpengaruh untuk kecantikan ya. Bagi ibu-ibu biasanya mau awet muda, nah harus tidur dengan nyenyak. Mempengaruhi suasana hati dan juga daya konsentrasi kita dalam berkegiatan seharian, serta banyak manfaat-manfaat lainnya. Bapak Ibu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan kasih kita berkat, yaitu dapat tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena ada banyak orang hari ini gak bisa tidur nyenyak di malam hari. Bapak Ibu pernah tidur gak nyenyak di malam hari? Wah, rasanya gak enak ya Bapak Ibu ya. Di sebelah kita sudah ngorok, tidur nyenyak. Semua orang di rumah sudah tidur dengan nyenyak. Kita bolak-balik gak bisa tidur. Rasanya kesel Bapak Ibu ya. Nah, kemudian besok paginya waktu kita bangun seharian kita lemes, pusing. Kemudian emosi gak menentu gitu ya. Bisa naik turun, gak seger, gak enak rasanya badan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kita perlu waktu beberapa malam untuk membayar kurang tidur kita yang satu malam tadi. Bahkan bagi Bapak Ibu yang benar-benar nggak bisa tidur atau insomnia, ini bahkan juga harus membeli obat tidur dengan resep dokter supaya dapat tidur nyenyak. Itu pun belum tentu bisa tidur nyenyak, karena katanya ketika makan obat tidur dosisnya akan semakin meningkat kadarnya. Nah Bapak Ibu, kita lihat betapa lemahnya kita. Hal sederhana, tidur nyenyak itu sangat mempengaruhi hidup kita. Penelitian medis mengatakan orang tidak bisa tidur nyenyak di malam hari karena merasa cemas. Karena kecemasan, karena stres, karena depresi, kesedihan yang mendalam, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kemarahan. Dan kita tahu bahwa ini semua seringkali menyusup masuk ke dalam hati kita. Nah, Amsal 3 yang tadi kita baca ini bicara soal berkat dari hikmat. Hikmat adalah takut akan Allah. Orang-orang yang memelihara firman di dalam hatinya, inilah orang berhikmat menurut Alkitab. Dan pada orang-orang yang seperti ini dijanjikan begitu banyak berkat. Kalau kita baca Amsal 3 Bapak Ibu, ada umur panjang, sejahtera, kesembuhan, kecukupan, bahkan kelimpahan, keuntungan, termasuk juga adalah berkat tidur nyenyak. Di ayat 24 yang tadi kita baca. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaran kita, yang menghindarkan kita dari jerat, sehingga kita bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Mazmur 4 ayat 9 berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Bapak Ibu, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita perlu hanya percaya kepada Tuhan, supaya hati kita nggak khawatir. Karena Tuhanlah pelindung kita, pemelihara hidup kita yang tidak pernah terlelap dan yang menjamin keamanan kita di dalam lindungannya. Karena itu Bapak Ibu, jangan biarkan kecemasan, jangan biarkan kesedihan, jangan biarkan kemarahan menguasai kita sampai kita nggak bisa tidur nyenyak. Percayalah kepada Tuhan, ya, bersandarlah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan itu. Saya berdoa Bapak Ibu, semua kita, anak-anak Tuhan, jemaat Ephrata, kita akan tertidur dengan nyenyak malam ini. Kita akan tidur dengan lelap, karena kita merasa aman, merasa nyaman, karena percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dan menyertai kita sepanjang waktu. Tuhan berkati, Shalom.